Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam acara renungan malam. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat. Walaupun kita masih berada pada masa pandemi, namun kita semua kiranya boleh berada di dalam pemeliharaan Tuhan, sehat selalu, dan kita bisa bersama-sama bertemu dan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita malam hari ini akan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 mengenai pokok anggur yang benar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan merenungkan kembali sebagian dari firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, agar firman itu boleh kami mengerti, kami hayati, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Saya akan bacakan firman yang tertulis untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai di situ firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita sudah sering mendengar tentang Yesus pokok anggur yang benar. Tapi kali ini kita akan kembali merenungkannya dan melihat apakah kita sudah betul-betul paham apa yang Yesus maksudkan dalam perumpamaan ini. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Langsung di ayat pertama dia katakan, di dalam pengajarannya, di dalam wejangannya, dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Lalu siapa pengusahanya? Allah, Bapakku di surga adalah pengusahanya. Jadi jika Yesus adalah pokok anggur yang benar, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan, dapat mengumpamakan dirinya dengan begitu sederhana sebagai pokok anggur. Pokok anggur di sini adalah lambang kerajaan Allah. Lambang dari sumber kehidupan itu sendiri. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Lalu siapakah kita? Kita akan menjawab itu nanti. Yesus mengambil perumpamaan mengenai pokok anggur yang benar, karena tanaman anggur adalah tanaman yang begitu familiar di tanah Israel. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, penduduk Kanaan sendiri telah lama berkebun anggur. Jadi mereka mengerti bila dikatakan perumpamaan mengenai pokok anggur, mengenai kebun anggur. Tanaman anggur sangat populer di Kanaan. Bahkan sebelum bangsa Israel sendiri masuk, tanaman ini adalah tanaman yang harus dirawat dengan hati-hati. Agar dapat berbuah banyak, agar dapat mereka tumbuh subur, ranting yang tidak berbuah harus dipotong. Sementara ranting yang berbuah terus dipelihara. Harus
disisihkan, yang tidak berbuah disisihkan agar yang berbuah menjadi lebih subur. Perumpamaan antara Yesus dan murid-muridnya ini menjadi menarik karena Yesus sendiri mengumpamakan dirinya sebagai tanaman yang mereka kenal. Jadi dengan tujuan ini Yesus akan berpikir bahwa tentu murid-muridnya akan langsung mengerti. Itu di ayat 1 dan ayat yang kedua. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Sementara ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang. Percakapan ini adalah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dikatakan di ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tadi dikatakan ranting yang berbuah dibersihkan. Lalu Yesus mengatakan, kalian murid-muridku memang sudah bersih. Apa artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih? Mereka sudah bersih, mereka sudah mengenal Yesus. Sudah memulai relasi dengan Yesus, hidup bersama Yesus, mendengarkan ajarannya. Ketika kita sudah dekat dengan Yesus, menerima Yesus dalam hati kita, di dalam hidup kita boleh dikatakan sudah bersih. Kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, cara hidup yang lama, dan beralih kepada Yesus. Beralih kepada si sumber anugerah itu, kepada pokok anggur itu. Nah, apakah yang diajarkan Yesus dalam hidup kita? Kalau kita dikatakan kita sudah bersih, kita sudah mengenal kasih. Yesus adalah kasih itu. Kita sudah mengenal Dia, berarti kita sudah menjalani hidup yang baru. Nah, bagaimana kita mengasihi Yesus dan bagaimana kita mengasihi sesama? Kalau kita dikatakan, kalian sebagai murid-muridku sudah bersih. Saya sebagai muridnya saya sudah bersih. Bagaimanakah seharusnya saya bersikap? Kita sudah tidak sama dengan orang-orang yang belum mengenal Dia. Saya sudah mengenal Yesus, saya sudah memegang Yesus dalam hidup saya. Maka saya sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan beralih masuk ke cara hidup yang baru. Kalau kita mengenal Dia, tapi kita masih berlaku sama seperti hidup kita yang lama, maka itu tidak betul. Ada sebagian orang mengatakan, saya sudah menerima Yesus, saya sudah bertobat, dan saya sudah meninggalkan cara hidup saya yang lama. Saya belajar firman Tuhan, saya belajar mengenal apa yang Tuhan Yesus inginkan dari hidup saya. Belajar untuk beriman dan akhirnya berbuah di dalam Dia, itu betul. Namun ada juga orang yang mengatakan, saya sudah percaya, saya sudah menerima Yesus. Namun dia masih mempertahankan cara hidup yang lama. Tentunya itu tidak benar ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bila kita sudah mengenal Yesus, kita sudah bersih di dalam Dia, tentunya hidup kita juga harus bertransformasi dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Bila kita dikatakan sudah mengenal kasih Yesus, tentunya kita bisa meneladani Yesus dan melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita bisa melihat di manakah posisi kita. Sudahkah kita betul-betul menjadi murid Yesus sejati? Ataukah kita masih belajar untuk menjadi murid Yesus? Ataukah kita belum memahami arti daripada mengikut Yesus? Tentu itu bisa kita jawab masing-masing. Nah, kita masuk sekarang ke ayat 4, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tinggallah di dalam aku. Di ayat 3 dikatakan, kamu sudah menjadi bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Karena firman yang sudah dikatakan Yesus, kita menjadi bersih. Di ayat 4 dikatakan, maka tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nah kita sekarang masuk kepada ranting. Kita sudah mengenal pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Dia mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Lalu dikatakan kepada muridnya, kalian sudah bersih. Lalu dikatakan di ayat 4,
Kalau begitu, kalau kalian sudah mau menjadi ranting dan sudah tinggal di dalam aku, maka dikatakan dia tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam dia artinya seperti tadi kita katakan, kita sudah bertransformasi dari cara hidup yang lama masuk kepada cara hidup yang baru. Tinggallah di dalam dia. Kita tinggal di dalam Yesus. Ketika kita sudah menjadi muridnya, kita percaya kepadanya, maka Yesus berkata, kita harus tetap tinggal di dalam dia. Mengapa Bapak Ibu? Dia sebagai pokok anggur. Pokok, kalau kita mengerti sebuah pohon, pohon itulah menjadi sumber kehidupan bagi ranting-rantingnya. Ketika pokok itu menjadi besar, dari dia kecil menjadi besar, tumbuhlah ranting-ranting di dalam dia. Ranting itu semakin banyak, dikatakan tadi sebagai pokok anggur, dibersihkan, yang buruk dibuang, yang bagus dibersihkan. Maka kitalah ranting-rantingnya. Yesus mengharapkan, bila aku pokok anggur itu, maka murid-muridku lah yang menjadi rantingnya. Sebagai orang percaya, kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Menjadi bagian dari pokok itu. Harus menempel erat pada pokok itu untuk dapat hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mendapatkan makanan dari pokok itu, mendapatkan kekuatan dari pokok anggur itu. Karena bila ranting itu sampai terlepas dari pohon itu, maka ia akan kehilangan sumber kehidupannya, alias ia mati. Oleh karena itu Bapak Ibu di ayat 4 dikatakan penting, tinggallah di dalam aku. Bila kita sudah memilih Yesus sebagai pokok anggur kita, dan kita sudah memilih diri kita untuk menjadi ranting, tinggallah di dalam aku. Bagaimana tadi tinggal di dalam aku? Pelajarilah dari aku, menempellah erat kepadaku, bangunlah relasi dengan aku. Dan jangan sekali-sekali kembali lagi ke cara hidupmu yang lama. Namun tetaplah bertahan di dalam pokok anggur itu. Maka sang pokok anggur itu akan memberikan kekuatan, akan memberikan makanan, akan memberikan spirit, mengasihi kita, bersatu dengan kita bersatu dengan sang pokok anggur. Kita sebagai ranting, kita bersatu dengan Yesus, kita mendapat kekuatan daripadanya, mendapatkan kasih daripadanya, yang kasih yang akan kita juga berikan kepada orang lain. Di luar pokok itu tidak akan ada kehidupan, Bapak Ibu. Yesus di awal tadi sudah kita katakan, dia mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Dialah kehidupan itu, dia sumber kehidupan itu, sumber kekuatan, sumber kebenaran sejati. Dialah firman yang hidup itu. Dan kita sekarang sebagai rantingnya, kita sudah memutuskan untuk tinggal di dalam dia. Bila kita sebagai ranting, Bapak Ibu, yang menempel erat pada pokok itu dan mendapat makanan daripadanya, maka kita akan berbuah. Di ayat 4 dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu tuh bisa bertahan pun dia mendapatkan makanan daripada pokoknya, mendapatkan aliran kehidupan dari pokoknya. Dan dari pokok anggur itulah si ranting itu akan mampu berbuah. Bila kita sebagai ranting yang menempel erat pada pokok itu dan mendapat makanan daripadanya, maka kita dapat berbuah. Berbuah seperti apa Bapak Ibu? Ketika kita tinggal di dalam Yesus, menjaga spiritualitas hubungan kita, hubungan rohani kita, kehidupan kita sehari-hari, kita bergaul erat dengan Yesus. Maka kita menjadi ranting yang baik. Dan dengan menjadi ranting yang baik Bapak Ibu, ranting yang subur, kita akan berbuah yang banyak dan menghasilkan buah-buah yang baik dari pokok anggur di mana kita menempel, yaitu sumber kebaikan itu sendiri. Dengan menjadi ranting yang berbuah banyak, kita menyenangkan Tuhan. Maka kita terbukti kita menjadi ranting bagi pokok anggur yang benar itu. Lalu di ayat 5 dikatakan,
Di ayat 4 masih, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tadi kita sudah katakan, kita sudah bicarakan bahwa di luar Yesus, bila kita terlepas dari pokok anggur, kita tidak lagi mendapatkan sumber kehidupan, maka kita akan mati. Maka di ayat 5, Tuhan Yesus kembali mengingatkan, menekankan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai ranting dari pokok anggur yang benar, kita harus menempel erat kepadanya. Di dalam Yesus kita akan mampu melakukan banyak hal. Kita akan dikuatkan bila kita merasa lemah. Kita akan dicukupkan bila kita kekurangan. Dicukupkan di dalam pengertian bahwa kita berbahagia, kita bersyukur di dalam Dia. Dicukupkan bukan dengan definisi apa yang kita mau, keinginan keduniawian yang kita mau, namun kita akan merasa cukup, merasa bersuka cita, merasa bersyukur ketika kita berada di dalam pokok anggur itu. Kita akan mengerti arti bersyukur, dan dengan bersyukur itu kita akan mampu melakukan buah-buah kebaikan, menjadi ranting yang menyukakan Tuhan. Bapa adalah pengusaha dari kebun anggur ini. Kebun anggur itu adalah lambang kerajaan Allah. Pada waktu perumpamaan ini diajarkan Yesus, kerajaan Allah dikatakan adalah bangsa Israel yang adalah bangsa terjanji. Namun saat ini berita sukacita itu juga sudah menjadi milik kita, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih. Kita pun sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah bila kita menempel erat kepada sang pokok anggur kebenaran itu. Maka sukacita itu juga akan menjadi milik kita. Dan kita akan dimampukan untuk menjadi ranting yang berbuah banyak, dan menyenangkan Tuhan Yesus, tidak mengecewakan Dia, melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam Dia, yang menjadi bukti bahwa kita betul mengasihi Dia, bahwa kita betul telah menerima Dia sebagai pokok anggur kehidupan kita, dan kita telah menjadi ranting-rantingnya, Bapak Ibu Saudara. Maka kita menyukakan hati Yesus dan menyukakan Bapa di surga yang adalah pengusaha pokok kebun anggur itu, pemilik kebun anggur itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di luar pokok anggur itu tidak ada kehidupan. Kita akan tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. Namun di dalam pokok anggur itu, menjadi ranting yang menempel pada pokok anggur itu, kita akan dimampukan untuk melakukan banyak hal, terutama hal-hal yang baik, hal yang menyukakan hati Tuhan, yang menyukakan Bapa di surga sebagai pengusaha dari kebun anggur itu. Dan kita menjadi bagian dari kerajaan Allah yang Tuhan akan pelihara, Tuhan akan sertai sampai kepada akhir zaman. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, percakapan kita malam hari ini, renungan malam kita, kiranya boleh menjadi pengingat kembali tentang perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, dan boleh menjadi pegangan bagi kita untuk terus menjadi ranting yang berbuah banyak di dalam Tuhan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan berpisah dari acara ini Tuhan. Kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan membuka hati pikiran kami, agar kami boleh terus dikuatkan untuk menjadi ranting yang berbuah banyak di dalam Engkau, berbuah perbuatan-perbuatan baik, menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini, agar hidup kita, hidup kami boleh menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan, hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.